saudara dikasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh dalam keadaan sehat. Amin. Kita boleh datang di tempat ini bukan satu kebetulan Bapak Ibu, tapi karena Tuhan yang menuntun setiap langkah kaki kita. Karena Tuhan rindu selalu bersama-sama jemaat untuk kita bersekutu memuji menyembah Tuhan. Hari-hari ini banyak kesibukan kita, ya, terutama yang pekerja, yang usianya masih produktif. Kadang-kadang banyak penghalang untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara memutuskan untuk meninggalkan segala kesibukan saudara, datang dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan, dengan haus lapar akan Tuhan, saya percaya Roh Kudus itu yang memuaskan saudara. Saya hamba Tuhan terbatas untuk berbicara saudara. Saya tidak pandai bicara, saya bukan fasih lidah. Tapi kalau saya bisa sampaikan firman Tuhan ini, firman itu bicara kepada saya lebih dulu. Firman itu mengingatkan saya lebih dulu. Dan ketika saya menyampaikannya, saya rindu bukan hanya saya yang diberkati Tuhan, tapi setiap jemaat yang hadir dan yang mendengar firman Tuhan pasti akan diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya, kita harus bangun semangat kita. Kita harus bangun spirit kita waktu kita mulai ibadah. Bukan waktu saat firman Tuhan aja saudara. Waktu kita mulai masuk dari puji-pujian, saudara harus bangun spirit saudara. Jangan tergantung WL saudara. Jangan tergantung musik. Mulai setting pikiran kita, hati kita ketika datang beribadah. Saya mau ngalami Tuhan. Saya mau ngalami lawatan dan jamahan Tuhan. Gak peduli siapa yang melayani. Yang penting saya datang dulu sama Tuhan. Jadi kalau saudara mau bersuka cita itu tidak ditentukan oleh suasana ibadah atau WL atau pembicaranya atau musiknya saudara. Itu dimulai dari kita dulu. Dimulai dari kita. Ayo bangun semangat kita. Mazmur berkata, bangunlah hai jiwaku. Jiwa kita dulu nih, bangun. Ayo bangkit, semangat. Ya. Om Billy sering kali bilang begitu ya. Kalau jemaat antusias mendengar firman Tuhan, pasti yang menyampaikan jauh lebih semangat. Amin. Saudara yang semangat dengar firman Tuhan, tepuk tangan sekalian nih buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kenapa saya harus ingatkan ini? Karena banyak kali saya sadari dari Senin sampai Sabtu, saudara itu diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam situasi, kondisi, peristiwa yang kadang-kala banyak kali menurunkan semangat kita. Betul apa iya? Memang kondisinya sudah dibuat seperti itu saudara. Karena ingat firman Tuhan bilang apa? Dunia ini sudah dikuasai namanya kerajaan setan. Kalau nggak salah di Yakobus itu saudara. Ini dunia ini sepenuhnya sudah dikuasai roh jahat saudara. Kerajaan setan. Nggak heran hari-hari ini iblis dengan kencangnya dia akan bekerja lembur. Kalau orang kerja biasa lembur sampai 24 jam ya, non stop. Iblis mungkin lebih dari itu. Gak ada jeda waktu loh saudara. Jadi saya pastikan setiap kita harus kuat di dalam Tuhan. Jangan mau kalah dengan iblis, dengan segala model tipu daya iblis. Dia akan menawarkan segala sesuatu yang membuat kita nyaman saudara. Segala sesuatu yang membuat kita di dalam zona nyaman kita. Sampai akhirnya ya udah ikut Tuhan cukup begini aja. Jadi pelayan Tuhan ya cukup begini aja. Nggak perlu ada progres, nggak perlu ada sesuatu yang lebih lagi, udah cukup aja. Itu tanpa kita sadari iblis sedang menanamkan benih apa saudara? Keraguan, pesimis, seperti itu. Banyak kali kita kehilangan gairah, kehilangan semangat untuk pertama apa? Ibadah. Ya. Apalagi kita mau berdoa dan menyembah Tuhan.
Mari saudara, kalau saudara masih punya mulut yang normal, maaf ya, saya bukan nyinggung saudara, saya nabrak saudara, bukan nyinggung lagi, udah nabrak lah istilahnya. Karena beberapa hari ini saya dengar ada beberapa teman lagi bagus-bagus kerja, tiba-tiba mulutnya mencong. Ini perkara mulut saudara, bisa mencong, bisa kaku, mau ngomong susah, tiba-tiba tangannya udah mati rasa. Saya rasa semua di sini sehat ya, amin, amin. Kalau saudara sehat jasmani rohani, mulut saudara, tangan saudara, tubuh saudara, Tuhan bilang muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saudara punya mulut, nyanyi saudara, sudah ada kepean, sudah ada contekannya di depan. Nyanyilah saudara, nyanyi pun harus dengan segenap hati, nyanyi dengan semangat, dengan sukacita. Masih bisa nyanyi, masih bisa ngomong dan nyanyi, perkatakan firman lewat mulut kita yang masih bagus ini saudara. Kalau udah mencong, tangan udah gak bisa ngangkat, mau apa lagi kita sama Tuhan? Dan selagi kita sehat saudara, oma-oma terima kasih yang sudah mau hadir, oma-oma yang setia, walaupun jalannya mungkin ya sudah tertatih-tatih, tapi dengan segenap kemampuan mereka rindu datang beribadah. Itu Tuhan sangat menghargai itu saudara. Mari saudara, pakai seluruh tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Saya bukan mau seperti menghakimi, menilai. Saya tidak mau menilai orang dulu. Kalau saya nilai diri saya dulu. Saya gimana ya? Kalau saya WL misalnya, apa saya cuma WL aja saya baru semangat? Nah gitu. Karena di depan mimbar nih, semangat. Tapi waktu di bangku, ya udah biasa aja lah. Kan nggak gitu ya. Kami udah sepakat nih para WL singer ya. Kami mau bagi spirit semangat itu. Bukan hanya waktu melayani di mimbar, tapi ketika kami duduk bersama dengan saudara. Amin. Kita bangun bersama-sama semangat kita, antusias kita untuk datang mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, mungkin pengantarnya kelamaan, tapi nggak apa-apa. Karena harus memang selalu diingatkan. Kalau saya ngomong kepada saudara, artinya itu juga yang mengingatkan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin saudara. Apa tema kita hari ini? Rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita baca sama-sama firman Tuhan di dalam, sambil kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan yang pertama ini. Ini ayat yang udah hafal lah mungkin ya, sudah banyak yang tahu, tapi nggak apa-apa diingatkan lagi. Selalu ada yang namanya pengulangan, repetisi, diulang terus, ulang-ulang. Makanya ada kitab yang namanya kitab ulangan. Ya. Walaupun sekarang kita buka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sudah dapat katakan amin? Ya, LCD-nya yang belum dapat ya. Baca saja saudara bawa Alkitab ke bawah HP boleh, tapi matikan dulu kuotanya, wifi-nya ya. Kita baca sama-sama Yeremia 29 ayat yang ke-11 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11 saya bacakan sekali lagi untuk mengingatkan setiap kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau bicara rancangan, ya,
yang asalnya dari Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan. Seperti tema tadi, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Yang seringkali gagal dan salah itu siapa? Manusianya. Ya karena memang manusia ini terbatas, saudara. Kemampuan kita tidak bisa melebihi kemampuannya Tuhan. Amat sangat terbatas. Dalam satu rancangan, Tuhan sudah menyatakan waktu manusia diciptakan, selalu ada tujuan, selalu ada maksud di dalamnya. Tuhan gak iseng-iseng loh menciptakan saudara. Bukannya kurang kerjaan Tuhan menciptakan saudara. Ya. Yesus menciptakan kita tuh bukan seperti kayak di pabrik. Kalau cetak barang, makanan, itu kan sama semua tuh. Tapi Tuhan menciptakan kita itu unik. Artinya apa? Dia buat kita spesial. Bukan seperti pabrik, begitu cetak semuanya sama. Dalam bahasa Inggris dikatakan kita tuh handmade-nya Tuhan. Handmade tuh diciptakan lewat tangannya sendiri. Dan nilainya pasti lebih mahal daripada barang pabrikan. Ibu-ibu yang suka belanja kain yang dicetak lewat tangan itu manual, walaupun kita lihat motifnya biasa aja, tapi karena dikerjakan lewat tangan sama yang dicetak print di pabrik, itu harganya beda, saudara. Pasti yang lebih mahal dan lebih bernilai adalah yang buatan tangan. Kita ini buatan tangan Tuhan, handmade-nya Tuhan. Sedemikian rupa Tuhan menciptakan kita dengan rancangannya yang luar biasa. Sebelum Tuhan ciptakan kita, Tuhan ini udah punya planning, udah punya rancangan ke depannya. Kamu harus jadi apa, kamu nanti seperti apa. Semua dipersiapkan sedemikian rupa untuk setiap anak-anak Tuhan. Dia punya rancangan begitu sempurna, saudara. Dan setiap rancangan Tuhan itu gak ada yang gagal. Tapi kenapa selama ini sepertinya apa yang sudah tertulis kok gak terjadi ya dalam hidup saya? Rasanya saya gagal terus. Rasanya saya salah terus. Jatuh terus. Saudara jangan langsung menghakimi diri saudara terus. Karena sesungguhnya sekalipun saudara jatuh di dalam tangan Tuhan sendiri, di tangan yang tepat, pasti saudara bisa bangkit lagi. Amin. Walaupun banyak kegagalan yang saudara alami, tapi saudara harus tahu endingnya nanti. Saudara yang namanya sutradara buat film, ya, kalau namanya film drama, nah ini, kalau kita yang penontonnya, waktu nonton drama, pengennya nih pasti apa? Happy ending, betul ya? Nggak mungkin dong, apalagi ada idola kita, ada apa nih? Wah, ada idolaku yang main film nih. Kita pasti ngarepin, aduh jangan sampai deh dia mati, tokoh utamanya gitu, atau tiba-tiba hilang begitu aja, nggak ada kelanjutan ceritanya. Setiap kita mengharapkan nih, harusnya ceritanya happy ending, biarpun sampai berapa episode. Kalau dulu sinetron Indonesia Indosiar tuh yang paling lama apa? Tersanjung ya kalau nggak salah. Itu berepisode-episode. Itu apa yang mau dinonton sih? Padahal kalau dipikir udahlah, tau lah endingnya pasti bahagia. Sutradara manusia selalu bikin cerita aja maunya happy ending. Jarang namanya orang bikin cerita itu cerita yang sedih ujungnya. Pasti pengennya happy ending. Apalagi Tuhan, saudara, Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat saudara. Saudara harus yakinkan firman Tuhan ini. Kalau saudara jatuh, bangkit lagi. Saudara gagal, maju lagi, saudara. Selama kita masih dalam tangan Tuhan, selama kita masih dalam genggaman tangan Tuhan, mau apapun keadaannya, selalu ingat firman ini. Tidak ada rancangan kecelakaan buat kita. Yang ada hanyalah
masa depan yang penuh harapan. Amin. Dan kalau apa yang kita kerjakan sekarang itu bukan hanya persiapan untuk hari ini, saudara. Pasti kita persiapan untuk hari depan kita, untuk 5-10 tahun yang akan datang. Atau mungkin orang tua akan persiapkan diri untuk pensiun nanti pada masa tua bagaimana. Bukan cuma untuk dirinya, bagaimana anak-anak saya. Semua dipersiapkan, saudara. Jadi rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Saudara jangan lihat yang sekarang, saudara lihat nanti. Karena Tuhan sudah janji. Kalau Tuhan sudah janji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Janji itu sudah diberikan bagi kita. Tinggal kita klaim, ambil itu dengan iman. Waktu saya tinggalkan anak saya di Surabaya dan Manado, saya pastikan ngomong sama mereka, semua kebutuhan, fasilitas yang kalian butuhkan sudah Tuhan siapkan. Saya ngomong gitu. Bukan mama yang sediakan, bukan orang tua. Mama aja kalau perlu mintanya sama Tuhan kok. Dan minta, klaim dengan iman, maka terjadilah itu. Dengan iman dan perkataanmu. Kalau saudara dapat voucher, nih saya punya pengalaman, saudara. Saya pernah dapat voucher, bukan voucher sih. Ada teman saya dapat voucher belanja 5 juta, hadiah susu bendera. Kalau saya tabungan 5 juta. Kata dia bilang, aduh kenapa nggak tabungan aja ya? Kalau voucher kan harus dibelanjain, ya kan? Kalau lewat tanggal hapus gitu. Jadi 5 juta ini harus diklaim, tukar dengan barang. Saudara bilang, oh saya dengan bangganya saudara bilang ini ada voucher 5 juta. Tapi kalau saudara nggak klaim, saudara nggak tukar, ya saudara nggak dapat apa-apa. Hangus begitu aja. Dia cuma kasih waktu 1 minggu misalnya, atau 1 bulan. Dalam 1 bulan itu saudara harus tukar voucher itu dengan barang yang saudara inginkan. Saat ini kita udah dapat voucher dari Tuhan loh, saudara. Unlimited, amin. Voucher itu unlimited, tidak terbatas. Saudara mau tukar, saudara klaim dengan iman. Tuhan, kalau saya jadi anak Tuhan, Tuhan bilang, semua kebutuhanmu sudah kusediakan. Amin. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu udah janji Tuhan. Tuhan tuh amat sangat kaya, saudara. Jangan saudara mau ambil hati Tuhan hanya dengan duit, saudara. Ketawa Tuhan lihatnya. Orang Tuhan punya semua kok. Jadi kalau Tuhan udah bilang begitu, ya klaim. Ambil itu, semua udah disediakan kok. Ambilnya dengan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan iman kepada yang lain. Puji Tuhan kalau saudara punya simpanan, saudara punya investasi, saudara punya warisan dari orang tua. Mungkin itu tanah, mungkin itu emas atau perhiasan. Tapi jangan sekali-kali saudara hanya mengandalkan apa yang saudara punya sekarang. Karena sesungguhnya apa yang saudara terima dari Tuhan itu jauh lebih besar nilainya dari apa yang sudah saudara terima hari ini. Amin. Di Mazmur kita buka Mazmur 33 ayat 11. Nah ini juga yang harus kita perhatikan. Mazmur 33 ayat 11 berkata begini, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Puji Tuhan, saudara. Ternyata berkat itu tidak hanya kita terima hari ini, tapi turun-temurun. Amin. Makanya firman Tuhan bilang apa? Diberkatilah anak cucumu dan keturunanmu. Mereka tidak akan pernah meminta-minta, saudara. Emang ada di sini mau punya keturunan ngemis sana ngemis ini, pinjam duit terus, ngutang terus? Ada yang mau begitu?
Kalau manusia normal, saudara, nggak ada mau seperti itu. Tuhan juga bilang begitu. Jaminan hidup masa depan saudara, Tuhan bilang itu turun temurun. Saudara akan terima itu, baik saudara pribadi, keluargamu, anak cucu, mantu, semua diberkati Tuhan. Ya, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya, rancangan kita nih ada bukan cuma di tangan Tuhan, tapi ada di dalam hatinya Tuhan. Walaupun mungkin orang tua tidak mengucap apapun kepada anak-anak, tapi rancangan manusia kita sebagai orang tua pasti memberi yang terbaik. Biar kata mungkin orang tua miskin, orang tua nggak punya apa-apa, tapi setidaknya dia mau bekali anak-anak saya dengan apa? Pendidikan, dengan pengetahuan. Ya kan, saudara akan sekolahkan anak-anak saudara. Habis sekolah, tamat kuliah, habis kuliah apa? Kerja. Pasti mau yang terbaik, saudara. Semua rancangan dan rencana Tuhan sudah ada dalam hatinya Tuhan. Bukan hanya bicara sekarang, tapi nanti jauh ke depan. Turun temurun, saudara. Keturunanmu akan banyak memberkati, ya, bukan jadi orang yang minta-minta, tapi mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku bangsa. Itu janji Tuhan, saudara. Sebagaimana kisah Yosua dan Musa, kita ingat Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang Tuhan tunjuk untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan Musa sedang mempersiapkan penerusnya. Siapa itu? Yosua. Dan berulang kali Musa berkata, kuatkan dan teguhkan hati. Coba kita buka dulu di dalam Ulangan, saudara. Nah ini, saya bilang, kenapa ada kitab Ulangan? Memang harus diulang-ulang, diingat-ingatin terus ya, saudara. Ini sampai berkali-kali. Jadi ayat ini menceritakan tentang perkataan Musa kepada Yosua. Ulangan 31 ayat 6. Ya, yang sudah dapat, ya, saya akan bacakan ayatnya. Ulangan 31 ayat 6. Dikatakan seperti ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saya baca satu perikop ini, saudara, di Ulangan pasal 31. Itu sampai 4 kali Musa ngomong sama Yosua. Kalau lengkapnya tuh ada di Alkitab ya, kalau di HP tuh coba saya lihat ya. Ada berapa perkataan Musa kepada Yosua di Ulangan 31. Saya pikir kisah Yosua ini ada di kitab Yosua. Ternyata di kitab Ulangan. Karena awalnya itu tongkat estafet itu dimulai dari Musa ke Yosua. Ya, Ulangan 31. Kita lihat judulnya apa sih? Kalau di HP nggak kelihatan, saudara. Ulangan 31. Yosua sebagai pengganti Musa. Itu judul perikopnya. Ya, Musa berkali-kali mengatakan, kuatkan dan teguhkan hati. Karena nanti ada banyak tanah-tanah yang Tuhan kasih yang akan dikuasai Yosua. Tapi bukan berarti walaupun Tuhan sudah berjanji seperti itu lalu dengan mudahnya Yosua dapat tanah itu. Enggak, saudara. Itu perlu perang, saudara, untuk merebut tanah-tanah yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Yosua dipersiapkan sedemikian rupa untuk dia menerima tugas berikutnya dari Musa. Jangan takut dan gemetar,
Sebenarnya Yosua dia kan masih muda kan, tapi ketika dia dapat mandat seperti ini, dia tahu hambanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan bilang, tidak sekali-kali aku meninggalkan engkau. Nah, saudara harus yakinkan ini, sebagaimana saudara sebagai anak Tuhan. Sekali-kali janji Tuhan bilang apa? Tidak sekali-kali aku meninggalkan engkau. Dan tidak sekali-kali aku membiarkan engkau. Walaupun ada saat-saat di mana saudara merasa seperti dibiarkan Tuhan berjalan sendiri. Kalau saudara ada perasaan seperti itu tandanya saudara sudah mulai dewasa rohani. Karena gak selamanya dong disertai Tuhan, memang disertai. Tapi kadang-kadang Tuhan lihat dari jauh, coba saya lepas dulu. Bisa gak dia lewat? Ya kayak anak saya juga udah saya lepas dulu dah di Surabaya, di Manado, mau lihat gimana. Tapi kan tetap kita bawa dalam rumah. Mungkin ada saat-saat dilepas dulu, tapi bukan berarti dilepas lalu tidak disertai saudara. Mata Tuhan tetap tertuju, mata Tuhan tetap mengawasi. Dia akan pantau terus saudara. Kalau mungkin saudara merasa juga hari-hari ini seperti nggak ada peduli sama saya. Mungkin saudara merasa tidak diperhitungkan, saudara seperti dilupakan, diabaikan. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, ingat pesan Tuhan. Dia sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Saudara harus imani ayat ini. Jadi ketika saudara dalam posisi seperti yang tadi saya sebutkan, saudara tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita harus yakini ini. Ya, Yosua mendapat pesan dari Musa untuk dia benar-benar menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ya. Mulai dari kita dulu nih. Ayo, kuat teguh hatiku. Ngomong dengan diri sendiri saudara. Sekarang ada metode baru yang namanya self talk. Ngomong dengan diri sendiri, yaitu, hai jiwaku, kamu harus bangkit, kamu harus kuat, hatimu harus teguh, jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati. Tidak mudah saudara ketika Yosua menjalani tugas yang diberikan kepada Musa. Tidak segampang itu, walaupun dia sudah menemani Musa bertahun-tahun, mendampingi, ya, ikut kemanapun Musa, pelayanan pergi kemana, selalu ada Yosua yang menemani. Tapi tidak serta-merta dia langsung, oke, saya siap. Itu pergumulannya luar biasa saudara. Karena kalau secara logika, secara kemampuan manusia, nggak akan ada yang sanggup saudara. Karena dia tahu tanah-tanah yang akan dia lewati nanti banyak musuh. Dia harus lewati dan dia harus kuasai tanah-tanah itu untuk menjadi tanah warisan buat bangsa Israel. Sama halnya setiap kita hari ini. Saudara harus ingat bagaimana Tuhan menciptakan saudara, dan pada akhirnya ketika saudara diciptakan Tuhan, tidak akan disia-siakan sama Tuhan. Pasti endingnya adalah masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Saya sudah pernah khotbahkan tentang yang namanya pengharapan saudara. Jangan pernah pengharapan itu hilang. Pastikan di dalam hati kita, saya tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah menaruh pengharapanmu kepada pasanganmu, menaruh pengharapanmu kepada anakmu, menaruh pengharapanmu dengan siapa? Dengan bosmu. Karena ingat, manusia itu terbatas saudara. Tapi Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Kalau tadi kita udah nyanyi, percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, imani terus. Kenapa lagu itu harus diulang-ulang? Karena itu biar jadi rema saudara. Di saat sakit, saya percaya saya sembuh. Saya berapa hari ini banyak doakan jemaat, Mbak Marlin tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Sakit
saya doakan lewat pesan suara. Saya pastikan baca terus firman Tuhan tentang kesembuhan, tentang darah Yesus, tentang salib Kristus sampai kau sembuh. Harus percaya saudara, harus imani. Saya nggak bisa terus-terus layani saudara, apalagi yang sakit. Tapi tergantung dari kita juga. Ayo kita bangkit, yakin, percaya Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Aku percaya kau turun tangan, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan semangatnya. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, ayo saudara praktekkan itu setiap hari. Praktekkan, imani, perkatakan. Sekali lagi, yang menyembuhkan itu bukan hamba Tuhan. Saya percaya di jemaat udah pada dewasa. Mereka bisa praktekkan itu karena mereka mengerti firman Tuhan. Tapi ada yang memang ulang-ulang nyari saya terus. Saya bilang maaf, bukan saya juga menghindar. Enggak, saya mau latih mereka juga. Jangan bergantung dengan gembala atau hamba Tuhan. Latih juga imanmu. Latih juga firman yang sudah kau terima. Jangan selalu cari hamba Tuhan, gembala. Apalagi dia punya karunia kesembuhanmu. Sekarang fenomenal seperti itu ya. Orang-orang sakit yang dicari siapa? Pastor Simon. Itu saya lihat, wah, di jalan itu orang-orang sakit keluar semua itu yang pakai kursi roda. Itu di Manado saudara, saya lihat itu. Cuma minta pegang tangannya aja gitu. Sembuh katanya. Ya mungkin ada, tapi apakah harus begitu terus saudara? Banyak kan pendeta besar zaman dulu, Benny lah segala macam. Itu semua tergantung iman kita juga saudara. Ya jangan sekali-sekali mengandalkan, biarpun dia hamba Tuhan besar, punya karunia kesembuhan. Ada satu ibu tuh dari Pontianak ke Medan, telepon saya, mau dikasih tiket saya ke Medan, PP. Bu, doakan biar anak saya sembuh. Halo, sorry saya tolak tiketnya. Ibu udah salah. Ibu udah mengandalkan saya, manusia, saya nggak bisa apa-apa. Anak ibu sembuh karena iman ibu. Anak itu kalau dia masih dalam pengawasan orang tua, kalau dia sakit, tanggung jawab siapa? Ya orang tuanya. Orang tuanya harus punya iman. Udah saya tolak itu, saya dengar masih cari pendeta di mana-mana di kota Medan. Wah, udah berapa hamba Tuhan? Nggak sembuh-sembuh juga. Saya bilang itu yang harus dilayani, itu bukan anaknya, orang tuanya dulu itu. Beresin dulu orang tuanya. Udah kelihatan. Baru ketemu Pontianak, waktu balik Medan mau dibeliin saya tiket, suruh doain. Ngapain gitu? Saya nggak tertarik tuh. Itu udah salah saudara. Cari Tuhan, karena dialah sumber kesembuhannya. Amin. Jangan pernah cari manusia. Sekali lagi saya ingatkan saudara, kalau saudara mau punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, pastikan kita semua harus percaya sungguh kepada Tuhan. Saya ingatkan satu ayat lagi saudara, bagaimana rancangan Tuhan. Nah, kita harus benar-benar menyadari Tuhan. Bagaimana seperti awal saya katakan, Tuhan merancangkan segala sesuatu dari awal penciptaan manusia. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Ini untuk memastikan lagi agar kita semakin menyadari, jiwa kita benar-benar menyadari kedahsyatannya Tuhan. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata seperti ini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwamu benar-benar menyadarinya. Amin saudara. Saudara harus sadari benar-benar bahwa ketika saudara dibentuk sama Tuhan itu dahsyat dan ajaib saudara. Kalaupun mungkin saudara lahir maaf karena kesalahan orang tua, kecelakaan misalnya, tetap itu berharga di mata Tuhan. Atau mungkin saudara lahir dalam keadaan cacat, tetap berharga di mata Tuhan. Kejadianmu tetap dahsyat dan ajaib. Nilai satu jiwa di mata Tuhan itu sangat berharga.
Makanya ketika ada satu jiwa bertobat, bukan satu dua malaikat yang bersorak-sorak, ribuan malaikat di surga bersorak-sorak Tuhan. Amin saudara. Demikian halnya Tuhan. Saudara ada di tangan Tuhan. Saudara ada di hatinya Tuhan. Saudara ada di pikirannya Tuhan. Saya manusia aja, kalau ada yang ingat saya, aduh sedangnya. Ketika udah lama, waktu saya ada acara di rumah Radang, tahu ada satu ibu negur saya, ibu dulu kan kuliah di WD ya? Iya, saya tahu ibu. Oh, ibu kenal saya ya? Sorry saya lupa. Orang ingat kita aja kita udah seneng ya, walaupun kita jarang ketemu gitu. Kalaupun mungkin manusia melupakan kita, ada Tuhan yang selalu mengingat kita. Amin. Ada selalu Tuhan yang memegang hidup kita. Dia selalu memegang hidup kita dalam tangannya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Puji Tuhan saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya mau ajak sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Dan nanti siapkan lagu kita. Lagu lama dan lagu ini sangat menyentuh. Untuk kita menyadari dahsyat dan ajaibnya